Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya apa yang kita dengar pada hari ini dalam bacaan Injil itu melanjutkan apa yang kemarin sudah kita dengar juga. Kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu sebenarnya menyadarkan kita, seperti yang kerap kali disampaikan Romo Suto, bahwa manusia itu mempunyai jasmani dan rohani. Hari ini kita diingatkan juga akan hal tersebut. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita kerap kali tidak seimbang. Kita sangat menekankan hal-hal yang jasmani. Juga di dalam relasi kita dengan Allah. Kerap kali kita merasa cukup puas, merasa cukup mantap kalau kita sudah melakukan hal-hal yang kita anggap baik. Tentu saja itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi itu tidak cukup. Berdoa, melayani, dan sebagainya itu hal yang baik. Tetapi tidak cukup. Kita juga perlu melihat sisi lain, yaitu aspek batiniah kita, aspek rohaniah kita. Apakah yang menjadi motivasi kita dalam melayani? Bertindak baik itu bagus. Kalau kita tidak bertindak baik, ya, itu segala sesuatu yang mungkin cita-cita kita, harapan-harapan kita itu hanya mengawang-awang saja. Tetapi bertindak baik itu tidak berarti bahwa motivasi kita itu baik. Banyak orang bertindak baik, melakukan hal yang baik, tetapi dengan motivasi-motivasi yang kurang baik. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, ya, bahwa yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadilah kita manusia yang utuh, baik rohaniah maupun jasmaniah. Yang baik dalam hati kita, kehendak-kehendak baik, motivasi baik kita tunjukkan dalam hal tindakan-tindakan kita. Dan tindakan-tindakan kita harus mengacu atau berakar pada motivasi-motivasi yang baik. Dan motivasi-motivasi yang baik itu adalah Tuhan. Dia yang menjadi dasar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini penting. Ya, kalau enggak kita akan mudah sekali terjebak. Yang penting saya melakukan ini, penting saya melakukan itu, tetapi saya nggak jelas motivasinya. Dalam suatu saat pasti nanti motivasi yang asli itu keluar. Dalam bentuk apapun. Saya kecewa di dalam pelayanan, saya kemudian kecewa juga pada Tuhan karena saya sudah berdoa begitu banyak, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu dasarnya adalah diri sendiri. Itulah yang menjadi motivasinya, bukan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memperhatikan yang kedua itu, yaitu aspek batiniah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa begitu? Bisa memperhatikan aspek batiniah kita? Kalau kita itu menjadi manusia yang mampu melihat ke dalam batin kita. Menjadi manusia yang sadar diri, menjadi manusia yang mawas diri, yang mampu melihat apa sih yang menjadi motivasi saya. Kalau saya pergi ke gereja, apa sih yang menjadi motivasi saya? Apakah hanya sekedar kewajiban, apakah sekedar kerinduan saja, ataukah sungguh-sungguh cinta saya terhadap Tuhan? Kalau cinta saya terhadap Tuhan, apakah saya dengan demikian juga menunjukkan cinta saya terhadap Tuhan, terhadap orang lain? Poin-poin seperti ini, Bapak, Ibu, sangat penting.
Karena zaman sekarang ini kita hidup di dalam suasana di mana segala sesuatu menjadi dangkal. Yang penting adalah yang kelihatan. Ya. Kalau dalam media sosial yang penting adalah followernya berapa. Yang penting yang subscribe itu berapa. Nggak penting itu kualitasnya. Kita itu di dalam dunia seperti itu, maka kemampuan kita untuk masuk ke dalam batin kita, untuk melihat batin kita, sudahkah segala sesuatu itu dimotivasikan oleh segala yang baik, yang sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan, itulah bagian yang paling penting. Dan disitulah dengan cara demikian kita dapat menempuh perjalanan hidup kita sebagai orang Kristiani di dunia yang dengan sengaja membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dangkal. Hanya dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh melangkah, ya, bukannya sekedar melakukan ini, melakukan itu, ya, tapi melangkah mengisi kehidupan kita dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu melihat ke dalam, ya. Tidak hanya lihat sibuk dengan apa yang ada di luar, ya. Melihat keluar itu penting, tetapi tidak cukup. Dan dengan demikian kita menjadi pribadi yang makin bijaksana, tidak mudah mengadili, tidak mudah menilai. Kan ada orang yang kalau menghadapi kesulitan apa-apa, seluruh dunia itu salah kecuali saya. Ya, seperti itu. Apa-apa saya disalimi, apa-apa saya disalahkan. Nah, orang demikian bukanlah orang yang melihat ke dalam. Orang yang demikian adalah orang yang hanya melihat dengan dangkal keluar itu. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang ke dalam? Menyadari diri saya sendiri. Saya bagaimana? Apakah memang saya punya kesalahan, mempunyai kekurangan, dan saya dapat mengambil sikap dengan bijak terhadap apa yang terjadi di luar. Tuhan memberkati.